Bab 2741, 4 keterampilan rahasia diturunkan. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, cepat, Sulang menyelesaikan deduksi keterampilan rahasia, pertahanan. Trik ini disebut, Severino Remedies. Ini adalah rahasia pertahanan yang memobilisasi kekuatan alam semesta dan menggabungkannya dengan kekuatan alam semesta, dan dapat memotong serangan musuh dari segala arah. Dengan penambahan seni rahasia, Zero Domain Master, seni rahasia ini akan menjadi sangat kuat. Dan teknik rahasia ini juga dapat diterapkan pada target lain untuk menambah pertahanan bagi mereka. Alasan karakteristik ini juga karena Sulang ikut campur dalam proses deduksi. Karena dia sudah memiliki garis pertahanan yang kuat dari Heavenly Shield with 8H Shield, dia dapat memutuskan arah, dan dapat digunakan pada Heavenly Shield with 8H Shield untuk membuat pertahanannya lebih kuat. Selanjutnya, Sulang telah menyelesaikan deduksi teknik rahasia jenis, daya tahan, dan teknik rahasia yang diperolehnya disebut Breath Without Evil. Bernapas tanpa rasa bersalah adalah sejenis teknik rahasia pemulihan aktif, yang dapat memobilisasi kekuatan alam semesta dan memulihkan kekuatan seseorang hingga batas yang besar, dan itu berkelanjutan. Teknik rahasia ini juga dapat diterapkan pada target lain, membantu orang lain untuk menyembuhkan luka. Sangat disayangkan bahwa ini adalah teknik rahasia sumber teknik dan tidak dapat diajarkan kepada orang lain. Jika tidak, berikan kepada prajurit abadi saya, dan daya tahan keabadian akan meningkat 1 periode lagi. Untungnya, mereka juga memiliki Fuyu Sheng Jilu yang saya ajarkan. Petik 2 petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang terus bergerak di tangannya, dan dengan cepat menyelesaikan deduksi keterampilan rahasia sumber latihan fisik. Keterampilan rahasia terakhir dari tipe tubuh disebut Zhou-san. Ini didasarkan pada makna mendalam dari Suyuzuye sebagai bagian utama, dilengkapi dengan makna mendalam dari latihan fisik lainnya. Sama, teknik ini juga merupakan teknik kilat yang memobilisasi kekuatan alam semesta, dan efek menghindarnya lebih baik daripada Suyuzuye. Berikutnya, ini adalah pengurangan keterampilan rahasia yang meledak-ledak. Prosesnya tidak perlu diulang. Teknik rahasia yang disimpulkan disebut The Jade of Life. Ini adalah semacam teknik rahasia yang meledak-ledak yang dikumpulkan Sulang dari sejumlah besar teknik rahasia yang melukai diri sendiri seperti Death Without Life dan Suiyu Zoujie. Setelah ditampilkan, itu akan sangat meningkatkan atribut serangan, keterampilan tubuh, pertahanan, jiwa, dengan mengorbankan segalanya termasuk nyawa. Jika musuh dikalahkan, kehidupan pecahan giok akan bersatu kembali dan dibangkitkan, dan di luar kekuatan alam semesta, tidak akan ada lagi konsumsi. Jika Anda gagal membunuh musuh setelah mengeluarkan The Jade of Fate, Anda akan benar-benar mati. Tentu saja, bagi Sulang, itu tidak lebih dari sekadar pengganti kematian. Perlu disebutkan bahwa efek Jade Fragment of Life jauh lebih kuat daripada The Secret of Death Without Life, yang tidak diragukan lagi akan mati setelah dikeluarkan. Akhirnya menyelesaikan deduksi semua aspek teknik rahasia. Mematahkan pedang, penguasa alam semesta, kilatan kosmik, giok takdir, kepolosan kehidupan, dan kepunahan. Dengan 6 keterampilan rahasia ini, tidak lebih merepotkan untuk membunuh daripada membunuh seekor ayam di 8 alam abadi biasa. Senyum puas tergambar di sudut mulut Sulang, dan kemudian dia melihat kultivator di ruang hitam misterius itu. Kultivator itu telah dengan gila-gilaan menyerap energi kosmik dan mengubahnya menjadi basis kultivasi. Bahkan jika Sulang dan Chu Xiaobei diperbaiki selama 10 tahun, mereka tidak berpengaruh. Setelah beberapa saat, aku akan dapat menerobos ke 7 alam abadi. Secercah harapan melintas di mata Sulang, dia perlahan menutup matanya dan mulai menunggu. Hanya saja, proses menunggu benar-benar membosankan. Karena itu, Sulang dengan cepat membuka matanya lagi. Hari-hari penebusan dosa benar-benar membosankan. Mengapa kamu tidak mencoba fungsi generasi diri formasi? Tidak lama sejak formasi itu diatur. Ini juga merupakan metode yang sangat ampuh. Petik 2 petik 2. Sulang memikirkannya, dan segera mengeluarkan sejumlah besar buku klasik untuk dibaca. Sebagian besar buku klasik ini diperoleh dari para pejuang abadi dari alam semesta terpencil seperti Si Kouyun. Setelah beberapa kali membaca, Sulang mempelajari semua formasi di bawah level 6 alam semesta.
Yang lebih maju hanya dapat dipelajari setelah fungsi pemurnian satu kunci ditingkatkan ke level 23. Tetapi level 6 alam semesta sudah cukup. Dengan pengetahuan mendalamnya tentang formasi, ia dapat sepenuhnya menciptakan formasi abadi gabungan di level 7 alam semesta. Formasi apa yang bagus untuk dibuat? Sepertinya kemampuanku untuk mempertahankan orang masih kurang. Hanya Jinghua Suiwei dan Wan Nianfeng Tian yang bisa digunakan, dan ruang Nianfeng mudah ditembus oleh yang lain. Dalam hal ini, buat saja formasi untuk menjebak orang. Memikirkan hal ini, Su Lang membuat keputusan, dan segera mulai mencari formasi gabungan abadi 7 bidang. Manfaatkan fungsi, formasi satu pikiran, dan dekomposisi satu kunci. Dia dapat mencoba berbagai kombinasi formasi dengan kecepatan tercepat. Bagaimanapun, jika terjadi kesalahan, hancurkan saja formasi yang salah, dan setelah selesai, Anda dapat mencoba kombinasi berikutnya dalam sekejap. Waktu berlalu dengan lambat, sama seperti Sulang terus-menerus mencoba merancang formasi gabungan 7 alam abadi. Pria berambut merah itu telah melangkah ke alam semesta atas alam semesta Yilong, alam semesta Yilong. Dalam proses ini, dia menanyakan tentang kecerdasan secara rinci dan tahu bahwa alam semesta Yilong dan alam semesta Doudu tidak berkomunikasi. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik abadi yang bukan level rendah tidak mengetahui keberadaan Doudu Zuyu, apalagi Sunama Lang dan Suyu Zuyu. Kemudian, pria berambut darah itu memasuki alam semesta Yilong dengan percaya diri dan berani. Alam semesta Yilong pasti tidak akan mudah digunakan olehku. Hanya saja jika kamu bisa meyakinkan mereka, kamu bisa menyelamatkan banyak masalah. Pria berambut darah itu berpikir dalam hatinya dan melihat ke kejauhan, di mana sudah ada sejumlah besar naga abadi dan naga kuat abadi yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan muncul. Dia tersenyum, melengkungkan tangannya, dan mulai bernegosiasi. Namun segera setelah itu, bersulang dan jangan makan anggur yang enak. Pria berambut darah itu tampak tidak senang, matanya dingin, menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya dalam ruang dan waktu. Mulai sekarang, alam semesta Yilong adalah milikku. Mereka yang mengikutiku makmur, mereka yang menentangku mati. Raung, ini sangat merajalela, berani menjadi liar di alam semesta Yilongku. Bagaimana dengan kekuatan besar dari 8 alam abadi, semuanya, panggil naga leluhur. Petik 2 petik 2. Naga abadi dengan berbagai bentuk dan warna serta prajurit abadi dengan urat naga yang kuat dan kekar marah. Mereka bekerja sama untuk memanggil kekuatan tempur terkuat di alam semesta Yilong, dan mulai menyerang pria berambut darah. Pertempuran yang menggetarkan lebih dari separuh alam semesta Yilong dimulai. Pertarungan di alam semesta, Sulang tidak mengetahui hal ini, dan masih merancang 7 formasi abadi. Waktu berlalu dengan lambat, aku tidak tahu berapa lama lagi. Akhirnya, ia merancang Seven Eternal Realm Array yang membuatnya sangat puas. Formasi ini dinamai olehnya sebagai Desperate Eternal Prison Array, dan tujuan dari latihannya adalah untuk mengubah seluruh alam semesta menjadi sangkar yang putus asa. Formasi ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menangkap orang, menjebak orang, dan menggiling orang, dan merupakan jenis yang dapat memobilisasi kekuatan alam semesta alami. Ini memungkinkan Sulang memiliki cara tambahan untuk menjebak orang sambil membebaskan tangannya. Desperate Eternal Prison, setelah tumbuh dewasa, itu pasti formasi yang bahkan harus ditakuti oleh Nine Universe Eternal Realm. Senyum tersungging di sudut mulut Sulang, dan ia segera mengaktifkan fungsi formasi satu kunci untuk menyempurnakan formasi-formasi penjara abadi yang putus asa. Meskipun formasi besar ini adalah Seven Eternal Realm, ia digabungkan oleh Six Eternal Array, sehingga tidak melampaui batas penyempurnaan fungsi penyempurnaan satu kunci. Itu hampir seketika, perintah sistem berbunyi. Ding! Berhasil menyempurnakan formasi, Anda akan mendapatkan susunan, formasi penjara abadi putus asa, berkualitas sempurna *1. Suara itu belum menghilang. Sebuah cakram formasi muncul di ruang penyimpanan Sulang. Hei, pemurnian selesai. Sulang mengeluarkan formasi dan mengaturnya langsung di area kecil di depannya. Ruang lingkup formasi ini bisa besar atau kecil, semakin kecil ruang lingkupnya, semakin kuat kekuatannya. Setelah formasi diperluas, area kecil di depan sedikit terdistorsi, seolah-olah melihat ke belakang melalui api yang panas. Tumbuhkan untukku sekarang. Sistem, aktifkan fungsi generasi diri formasi,
dan tujuannya adalah formasi Pangeran Putus Asa. Sulang mengunci susunan besar di depan dengan pikiran ilahinya, dan untuk pertama kalinya mengaktifkan fungsi generasi diri susunan tersebut. Tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius muncul dari udara tipis, terintegrasi ke dalam formasi depan. Untuk sesaat, Sulang merasa bahwa formasi itu hidup, dan dia mulai terus meningkatkan dirinya, berevolusi menuju tingkat yang lebih tinggi. Kecepatan evolusi ini sangat cepat. Sulang hampir dapat melihat kedipan, putaran, dan fusi terus-menerus dari setiap formasi dengan mata telanjangnya, menjadi semakin kuat. Jika kamu terus seperti ini, diperkirakan kamu akan dapat berevolusi ke tingkat 8 alam semesta dalam beberapa hari. Sulang tampak bersemangat, dan segera melihat ruang penyimpanannya dan menemukan bahwa semua jenis harta surga, material, dan bumi juga menghilang dengan cepat. Hanya saja kecepatan hilangnya harta surga, material, dan bumi jauh lebih lambat daripada kecepatan generasi diri formasi. Dapat dilihat bahwa fungsi generasi diri formasi sangat efisien dan menghabiskan sangat sedikit. Aku akan pergi, fungsi reproduksi diri ini terlalu abnormal. Ini layak menjadi fungsi bonus level 20 dengan fungsi array 1 tombol. Sulang mengelus dagunya dengan gembira. Segera, dia mulai menunggu dengan bosan lagi. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam penantian yang membosankan, kultivator di ruang hitam misterius akhirnya mengumpulkan lebih banyak tabungan, mencapai titik di mana Sulang dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sudah waktunya untuk menerobos ke alam abadi 7. Mata Sulang yang longgar sedikit memadat, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Sistem, aktifkan fungsi alam semesta dinding kristal, aku ingin menerobos. Dengan sebuah pikiran, fungsi sistem diaktifkan. Tiba-tiba, banyak basis kultivasi mengalir ke tubuh Sulang, bercampur dengan dawa waktu, dan kemudian bergabung ke dunia dinding kristal yang dikunci oleh rohnya. Cepat, dunia dinding kristal, ini telah menjadi alam semesta dinding kristal yang dapat menghasilkan kekuatan alam semesta. Perubahan kualitatif dari dunia dinding kristal pertama ke dunia dinding kristal 100 juta perubahan kualitatif hanya dalam sekejap. Waktu terus berlalu, aura yang kuat meledak keluar dari tubuh Sulang, menyapu ke segala arah, mengaduk seluruh alam semesta Doudu. Dalam fluktuasi terobosan yang hebat ini, jumlah alam semesta dinding kristalnya telah melonjak dari lebih dari 5.500. Cepat, melewati ambang batas alam semesta dinding kristal 8.000 gai, dan terus maju, dan akhirnya berhenti di 9.100 gai. Sejauh ini, perbaikannya benar-benar habis. 9.100 dinding kristal. Meskipun orang-orang di 8 alam semesta hanyalah karakter awal, kekuatanku telah melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Sistem, panggil panel atributku. Pikir Sulang, dan tirai cahaya muncul di depannya. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level ranah, 7 keabadian. Level serangan, 8 keabadian. Level pertahanan, 8 keabadian. Level senva, 8 keabadian. Level daya tahan, 8 keabadian. Level roh, alam huani. Menguasai latihan, sutra kekacauan Liu Juntian tanpa batas. 10.000 hukum kembali menjadi satu makna mendalam tak terbatas, tingkat abadi, Super Yi. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 56, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 56, fungsi klon 1 kunci, level 55, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 55, fungsi alkimia 1 kunci, 21 fungsi pencampur 1 kunci, level 21, fungsi pemurnian 1 kunci, level 21, fungsi sintesis 1 kunci, level 21, fungsi inisiasi 1 kunci, level 30, fungsi peningkatan 1 kunci, 15 level, fungsi dekomposisi 1 tombol tanpa level. Kekuatan tempur harian sudah berada di level 8 bidang normal. Dan itu pasti telah mencapai level menengah, tetapi belum mencapai level plus. Setelah menggunakan berbagai senjata dan teknik rahasia, kamu pasti akan menjadi lebih kuat, dan akan lebih mudah untuk mencapai level teratas dari 8 alam abadi. Selain itu, berbagai fungsi sistem yang ditingkatkan tampaknya enak dipandang. Hehe, sangat senang. Sudut mulut Sulang menggambarkan senyum puas. Saat itu fungsi pemberdayaan 1 tombol disegarkan, dan dia segera mengirim Chu Xiaobei dan yang lainnya, Xiu Ning, Yu Yanli dan yang lainnya dengan cemas, dan mulai memberdayakan. Sebelumnya, dia akan memberdayakan bawahannya setiap hari. 1 kali adalah 1.000 atau 200 kali,
dan tidak butuh waktu lama sebelum semua orang di bawah komandonya menerima teknik abadi kemahiran super mudah yang diberdayakan oleh Sulang. Ini membuat kekuatan tempur bawahan menjadi lebih kuat dan lebih setia. Setelah memberi orang pemberdayaan setiap hari, Sulang kembali melakukan latihan yang membosankan. Tetapi jika dia dapat terus berkultivasi dengan damai, maka dia akan sangat bahagia. Tidak lama kemudian, ada berita buruk dari bawah. Apakah ada pembangkit tenaga listrik abadi di luar alam semesta Doudu yang telah memasuki wilayah kita? Pembangkit tenaga listrik abadi eksternal itu sebagian besar adalah berbagai jenis naga abadi, dan urat naga abadi. Hehe, sepertinya orang-orang dari alam semesta Yilong ada di sini. Ya, bagaimanapun juga, kedua alam semesta itu berdekatan satu sama lain. Bahkan jika ada sejumlah besar alam semesta yang dipisahkan oleh alam putih, ada perbatasannya. Mungkin, alam semesta Yilong telah mengetahui tentang keberadaan alam semesta Doudu, tetapi telah ditekan dan tidak dikirim. Sekarang setelah kita tahu bahwa alam semesta Doudu telah berubah, kita mengirim seseorang untuk memeriksanya. Jika ada kesempatan, mereka akan menduduki Doudu Zuyu tanpa ragu-ragu. Petik 2. Sulang menatap plakat giok di tangannya dengan seringai di matanya. Belum lagi dia sekarang telah dipromosikan ke alam 7 abadi, menyimpulkan rahasia sumber dari berbagai latihan. Bahkan dengan kekuatan tempur sebelumnya, aku tidak akan takut dengan alam semesta Yilong. Masalah besarnya adalah para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi, bertempur untuk mendukung perang, membunuh untuk menghentikan pembunuhan. Itu tergantung pada pilihan apa yang akan kamu buat. Jika orang itu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Sambil memikirkannya, Sulang menggunakan kartu giok transmisi untuk mendistribusikan perintah, meminta orang-orang datang untuk bernegosiasi, dan mengawasi dengan saksama orang-orang di alam semesta Yilong. Namun, tidak lama setelah perintah ini diberikan, Xiuning secara pribadi membawa kabar buruk. Teman Sulang, Xiuning jatuh dari udara ke platform yang berlawanan dan memberi hormat kepada Sulang. Sejak mengikuti pertempuran Sulang yang terus-menerus, dia telah sepenuhnya memuja Sulang dan menjadi lebih hormat. Sulang dapat melakukan apa saja padanya. Tentu saja, Sulang tidak melakukan apapun yang dia inginkan padanya untuk saat ini. Duduk, apa yang membuatmu pergi ke sana untuk dirimu sendiri? Kamu seharusnya bersiap untuk terobosan sekarang. Sulang menunjuk ke futon giok di depan Aoji dan bertanya sambil tersenyum. Kami bernegosiasi dengan orang-orang di alam semesta Yilong. Meskipun mereka mundur di permukaan, mereka terus-menerus menyusup ke alam semesta alami kita secara rahasia. Saya tidak tahu dari mana informasi mereka berasal, dan mereka sangat akrab dengan banyak area di alam semesta Doudu kita, dan sekarang saya tidak tahu berapa banyak anak tersembunyi yang telah disisipkan. Xiuning berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat ini, masalahnya sangat penting, saya tidak dapat membuat keputusan, mohon berikan instruksi dari pemimpin. Yilong Universe benar-benar jahat. Kalau begitu, mari kita beri mereka warna untuk dilihat. Sudut mulut Sulang melengkung, dan dia tersenyum dingin. Kebetulan sekali aku sangat kekurangan asal-usul alam semesta dan semua jenis harta surga dan bumi. Ya, aku akan memanggil anggota abadi. Xiuning mengangguk berat, dan segera mengeluarkan kartu giok transmisi untuk menulis perintah, dan setelah menunjukkannya kepada Sulang, dia mengirimkannya. Perintah ini baru saja tiba. Tiba-tiba, para prajurit abadi dari seluruh alam semesta Doudu mulai bertindak. Sekarang ada hampir 180.000 prajurit abadi di aliansi Doudu. Prajurit abadi tambahan semuanya dimunculkan oleh Sulang menggunakan fungsi pemberdayaan, seperti produksi massal pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior di dunia tanpa batas. Bagaimanapun, Anda hanya perlu memulai jalan waktu, dan tidak ada yang lain. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di Doudu Zuyu, saya tidak tahu berapa banyak prajurit abadi setengah langkah, banyak dari mereka berada di ambang terobosan, itu hanya saat jalannya sudah dekat. Sulang melengkapi jalan waktu untuk itu, dan mereka secara alami akan menerobos. Para prajurit abadi yang baru dipromosikan ini, meskipun mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Namun, mereka masih dapat bertugas sebagai penghubung, mata-mata, atau juru tulis di area utama alam semesta Doudu. Tentu saja, tidak banyak kekuatan abadi tingkat rendah yang dikirim, dan bahkan yang dikirim hanya akan dikirim ke alam semesta terdekat. Lagi pula, lebih dari 10.000 klon 100 bayangan milik Sulang bukanlah pajangan.
Masing-masing dari lebih dari 6.000 klon ini memiliki kekuatan tempur yang sangat dekat. Dengan alam abadi 8, dan mobilitasnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada abadi biasa. Saat ini, perintah yang dikirim oleh Xiuning adalah untuk mengembalikan semua prajurit abadi yang dikirim ke luar negeri. Segera, jadi giliran Sulang untuk mengambil tindakan. Klon Beiying, tunjukkan padaku. Pikir Sulang. Sejumlah besar avatar Beiying tiba-tiba muncul di alam semesta alami Doudu Zuyu tempat dia berada. Ketika dia mengepung agen rahasia domain Suyu Yuzu sebelumnya, langkah kakinya hampir mencapai seluruh domain Doudu. Mengirim avatar sekarang hanya masalah pikiran. Tepat ketika Sulang mengirim klon di alam semesta Doudu. Di suatu tempat di alam semesta alami yang lebih dekat dengan alam semesta Doudu. Pria berambut darah misterius itu bersembunyi di kehampaan, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Alasan mengapa orang-orang dari alam semesta Yilong tiba-tiba muncul di alam semesta Doudu secara alami adalah tulisan tangannya. Di alam semesta Yilong, dengan kekuatan satu orang, dia menaklukkan seluruh alam semesta Yilong, dan mengalahkan rasa takut. Segera, dia membujuknya untuk mendapat untung, dengan asumsi bahwa dewanya adalah yang terkuat dari 9 alam abadi, membuat berbagai janji, dan juga berjanji untuk memimpin 8 leluhur naga abadi dari alam semesta Yilong untuk mencari halaman kehidupan abadi bersama-sama. Kemudian, di bawah kepemimpinan leluhur naga abadi dari 8 alam semesta, seluruh alam semesta Yilong sepenuhnya mengabdikan diri kepada pria berambut darah. Saat ini, naga leluhur abadi dari 8 alam semesta memimpin yang kuat abadi di klan, bersama dengan yang kuat abadi dari pria berambut darah, mulai menenun jaring pengepungan terhadap Sulang. Setiap orang yang kuat dan abadi bagaikan virus, menyerbu alam semesta Doudu dengan ganas, yang jauh lebih kuat daripada invasi alam semesta Yuzu di masa lalu. Mengandalkan peta alam semesta, jalan menuju pengepungan yang dibuat oleh pria berambut merah itu sangat sempit dan sempurna. Jika Sulang ingin melarikan diri, dia akan dapat menghentikannya segera. Jaring pengepungan telah dilepaskan, Sulang pasti juga mengetahui berita itu. Tetapi dengan kekuatan tempurnya, dia mungkin tidak akan terlalu iri dengan alam semesta Yilong, dia tidak akan memilih untuk melarikan diri, tetapi memilih untuk bertarung. Jadi, dia pasti masih berada di alam semesta Doudu sekarang. Petik 2. Petik 2. Ada hawa dingin di mata pria berambut merah itu, bahkan jika dia akan memanggil leluhur Yilong, dia pergi ke alam semesta Doudu. Yang disebut jaring pengepungan hanya untuk mencegah Sulang jatuh untuk berjaga-jaga. Hanya dia dan leluhur Yilong yang harus menghadapi Sulang. Tetapi pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba muncul di harta transmisinya. Transmisi alat harta karun itu sangat dinamis, dan jejak listrik biru langsung meledak, mengingatkan pria berambut merah itu akan berita penting. Oke, ini adalah cara yang paling mendesak bagi pengawalku untuk muncul. Apa yang terjadi? Petik 2. Petik 2. Ekspresi pria berambut merah itu berubah. Gerakannya mandek, dan alisnya sedikit mengernyit. Dia mengambil harta karun komunikasi yang tidak hanya meledak dengan arus biru, dan menuangkan kekuatan alam semesta. Tiba-tiba, sebuah gambar terkondensasi. Tuan rumah, bawahan itu bertemu dengan 7 pembangkit tenaga listrik abadi yang misterius. Orang ini hampir mencapai level 8 kosmos, dan bawahan itu tidak dapat menahannya. Ah, roh darah itu pecah. Aku bertarung denganmu. Petik 2. Petik 2. Dalam gambar itu, ekspresi ketakutan dari pria berambut biru abadi dari 7 alam semesta berkata dengan cemas, dan dia dapat melihat bahwa ada penghalang yang akan hancur di depannya. Tiba-tiba, penghalang itu hancur. Pria berambut hijau itu menunjukkan ekspresi yang tegas, dan dia dengan senang hati melakukan teknik rahasia yang melukai diri sendiri, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Tapi, saat berikutnya, cahaya pedang putih memenuhi seluruh penglihatannya. Segera setelah itu, pria berambut darah itu melihat pengawalnya tertusuk oleh cahaya pedang dan langsung mati. Sialan, lalu Sulang memiliki bawahan yang begitu kuat. Lagi pula, aku kebetulan ditabrak oleh pengawalku. Selain Sulang, di Doudu Zuyu, apakah benar-benar ada orang yang begitu kuat? Pria berambut darah itu tidak melihat penampilan avatar Sulang dari proyeksi transmisi, hanya melihat sosok yang diselimuti cahaya terang. Terpisah dari sejumlah besar alam semesta alami, dia tidak dapat mengembangkan pikiran spiritualnya untuk menyelidiki hanya dengan mengandalkan harta karun transmisi. Pada saat ini,
Kecelakaan yang tiba-tiba itu menghentikan tindakan pria berambut darah itu. Dia mengambil kartu giok transmisi dan mengirim perintah kepada bawahan di alam semesta di dekat penjaga untuk menyelidiki. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia berangkat lagi ke alam semesta Doudu. Dia cepat, leluhur Yilong yang mengintai ke depan dari arah lain juga cepat. Keduanya telah memasuki alam semesta Doudu hanya dalam beberapa napas. Di peron, 7 prajurit alam abadi, dan itu jenis yang sangat kuat. Poin pentingnya adalah bahwa orang yang dibunuh oleh klon tadi tidak memiliki urat naga di tubuhnya, dan latihan yang dia latih jelas tidak ada hubungannya dengan klan naga. Mungkinkah ini hanya satu kasus? Melalui berbagi persepsi, Sulang dengan hati-hati mengamati penjaga pria berambut darah itu, jejak keraguan muncul di matanya saat ini. Klon lain menemukan pembangkit tenaga listrik abadi mengintai, jelas bukan dari ras naga. Lihatlah panel properti. Orang baik, latihan yang sama dipraktikkan oleh pria berambut hijau yang kubunuh sebelumnya. Sepertinya ini seseorang dari kekuatan lain. Alam semesta Yilong tiba-tiba bersatu dengan seluruh alam semesta dan melancarkan invasi terhadapku. Artinya, aku ingin membeli dan menghadapi, bukan hanya satu pembangkit tenaga listrik 8 alam semesta, tetapi 2, atau lebih. Namun, itu tidak masalah. Selama kedua orang ini tidak semuanya kuat di tingkat atas 8 alam semesta, mereka benar-benar layak. Ambil 10.000 langkah lagi, bahkan jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas dari 2 alam semesta 8, aku benar-benar dapat melawan satu. Petik 2 petik 2. Sulang memikirkan hal ini, dan melihat ke bawah platform yang berlawanan, tempat semua pembangkit tenaga listrik abadi telah berkumpul. Lihat Sulang melihat ke atas. Semua orang menundukkan kepala dengan hormat dan membungkuk bersama. Semua orang, yang lain menyerbu alam semesta Doudu kita. Seperti yang diketahui semua orang, pada kenyataannya, alam semesta Doudu kita tidak dapat bertahan selama bertahun-tahun. Senyum tersungging di sudut mulut Sulang, sekarang mereka datang, kita tepat waktu untuk membunuh mereka dan membangun sarang. Pemimpin Shenwei tidak terkalahkan, setiap penyusup akan dibunuh oleh Tuan. Beberapa lalat capung hanya sedikit. Tuanmu akan mengambil tindakan, mudah untuk menghancurkan mereka. Aku menunggu untuk mengikuti Tuan, melawan kekuatan 8 kosmos, dan merebut domain kosmik tingkat tinggi untuk penggunaanku sendiri. Petik 2 petik 2. Seorang pria kuat abadi penuh dengan semangat juang, ekspresinya bersemangat dan bersemangat. Mereka yang secara pribadi telah mengalami pembunuhan leluhur lama si Kou Yun tidak sabar dan ingin mencoba. Bagus, sekarang, semua orang kembali sesuai urutan. Sulang melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara, dan saluran alam semesta kehidupan dan ruang tak terbatas muncul secara bersamaan. Jumlah tak terbatas saat ini telah ditingkatkan lagi. Bahkan ketika tidak ada yang menetap sekarang, mereka memiliki aura tingkat menengah dari 8 alam semesta, dan tahap awal dari 8 alam semesta sudah lebih dari cukup. Dia, yang tak terbatas telah menjadi lebih kuat. 8 alam abadi, itu adalah prajurit kaisar abadi dari alam abadi-abadi. Metode tuanku benar-benar melawan langit. Dalam waktu yang begitu singkat, dia tidak hanya memperbaiki yang tak terbatas, tetapi juga mempromosikannya ke alam abadi 8. Hahaha, sepertinya pertempuran ini akan lebih mudah dari yang kita duga. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa rupa para penyusup itu saat mereka melihat keabadian. Jangan bicara omong kosong, cepatlah ke keabadian, hei, aku yang ke -33,572. Aku iri pada kalian para senior, aku hanya bisa menjadi pengganti. Petik 2 petik 2. Serangkaian pembangkit tenaga listrik abadi dengan bersemangat mendiskusikan karya, berubah menjadi pita satu demi satu, memasuki bagian keabadian yang sesuai. Ada lebih dari 70.000 prajurit abadi yang lebih lemah yang telah memasuki alam semesta kehidupan Sulang dan menjadi pengganti. Dalam sekejap, lautan orang-orang di bawah platform telah menjadi kosong. Namun, aura kapal tanpa batas menjadi semakin kuat, dan telah mencapai tingkat lanjut dari 8 alam semesta. Ini masih dalam kasus klon Sulang semuanya berada di luar dan tidak ditempatkan di keabadian, jika tidak, itu akan menjadi lebih kuat. Segera setelah itu, Sulang mengemudikan kapal tanpa batas, mengambil satu langkah, dan langsung muncul di gurun tak bernyawa di alam semesta Doudu. Tepat saat itu, dua fluktuasi temporal dan spasial yang sangat kecil datang dari kejauhan.
Salah satunya sangat kecil sehingga hampir tidak dapat ditemukan. Jika bukan karena Sulang yang mengendalikan Infinity saat ini, dan kekuatan tempur melonjak, akan sangat mungkin untuk mengabaikan masa lalu. Apakah kamu di sini? Hehe, coba saja teknik rahasia baruku. Sulang melihat ke kejauhan, seringnya tergambar di sudut mulutnya, dan napas Infinity seperti tsunami, mengumumkan keberadaannya tanpa rasa takut. Langit jutaan tahun cahaya jauhnya. Fluktuasi semacam ini adalah senjata humanoid itu. Itu benar-benar masih di alam semesta Doudu. Dia bahkan tidak menyembunyikan dirinya dan tidak bergerak. Sepertinya dia sedang menungguku. Membunuh si Kouyun, kamu pikir kamu hebat. Benar-benar konyol. Petik 2 petik 2. Pria berambut darah itu bergegas ke tempat Sulang berada di bawah bimbingan Tongyu Mizuo Orb. Arah lain. Seekor naga abu-abu sepanjang 10.000 meter juga terus-menerus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, bergegas menuju putaran yang disepakati dengan pria berambut darah itu. Kepala naga abu-abu itu memiliki simpul tanduk naga, dan bulu naga yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang yang tak tertandingi, terus-menerus memotong ruang dan waktu dalam aksi naga itu. Betapa cepatnya kecepatan 8 alam abadi. Dalam sekejap mata, satu orang dan satu naga muncul di padang pasir yang luas dan tak terbatas, dan melihat kapal tanpa batas itu berdiri tegak di langit dengan 2 kaki di padang pasir. Begitu aku melihat yang tak terbatas. Pria berambut darah dan leluhur Yilong terkejut. Apa, senjata humanoid ini telah mencapai tingkat lanjut dari 8 alam semesta? Bagaimana ini mungkin? Dalam pertempuran sebelumnya, senjata ini jelas rusak. Bagaimana bisa diperbaiki dalam waktu sesingkat itu dan begitu banyak dan begitu berat luka-lukanya? Petik 2 petik 2. Pria berambut darah itu sedikit mengecilkan pupilnya, ekspresinya sedikit suram. Tuan, penguasa Doudu lebih kuat dari yang kita duga. Leluhur Yilong belum pernah melihat adegan Sulang mengendarai Infinite untuk melawan si Kouyun, dan tersenyum, dengan kekuatanmu, kau dapat dengan mudah membunuhnya dan mengambil halaman kehidupan abadi. Menurut pendapatnya, bahkan jika angka tak terbatas milik Sulang adalah level tinggi abadi dari 8 alam semesta, di bawah tangan gabungannya dan pria berambut merah, itu tidak cukup untuk dilihat. Karena dia sendiri adalah pembangkit tenaga listrik level tinggi abadi di 8 alam semesta. Apa yang kau katakan itu benar. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk memperbaiki senjata dengan cepat, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin menjadi lawan kita. Pria berambut merah itu mengangguk sedikit, tubuhnya bergerak, dan terbang lebih jauh menuju Infinity, leluhur Yilong dengan cepat mengikutinya. Pada saat yang sama, Sulang juga melihat pria berambut merah dan leluhur Yilong, dan memanggil panel atribut lawan. Pria berambut merah itu bernama Sangkuhan, pembangkit tenaga listrik abadi di level teratas 8 alam semesta, yang telah menguasai berbagai rahasia abadi dari kemahiran pendiri. Leluhur Yilong bernama Yinanzuo, seorang ahli abadi dari 8 alam semesta, dan juga seorang ahli senior. Keduanya jauh lebih kuat dari si Kouyun. Keduanya digabungkan, itu adalah kombinasi yang kuat, jadi Sulang tidak berani meremehkannya. Dalam jumlah yang tak terbatas, seorang pria kuat abadi juga menunjukkan ekspresi serius dan tegas, dan dia telah membuat persiapan untuk menyerahkan nyawanya. Pada saat ini, Sangkuhan dan Yinanzuo sudah tiba tidak jauh di depan, dan hampir memasuki jangkauan serangan Sulang. Tuan Sulang ada di depanmu. Sangkuhan tidak segera melakukan apapun, tetapi sedikit melengkungkan tangannya dan berkata, tanpa basa-basi lagi, kalian berdua, dengan sekelompok besar orang menyerbu alam semesta Douduku, dan bahkan menyelinap ke alam semesta Doudu. Aku tidak percaya kalian memiliki niat baik. Suara acuh tak acuh Sulang datang dari mulut tanduk yang tak terbatas, bergetar di dekatnya ratusan ribu tahun cahaya. Untungnya, ada gurun di sekitar, dan tidak ada makhluk yang jauh, jadi tidak perlu khawatir membunuh orang yang tidak bersalah. Sulang, dengan kekuatan tempurmu yang unggul di 8 alam abadi, kamu berani berbicara dengan Sangkuhan seperti ini. Aku katakan padamu, Tuan Sangkuhan adalah klon dari kekuatan abadi 9 alam semesta. Jika kamu berani melawan, 10 nyawa tidak cukup bagimu untuk mati. Sekarang Tuan Sangkuhan bersedia memberimu kesempatan untuk menyerah. Selama kamu menyerahkan halaman kehidupan kekal dan berserah diri kepada Tuhan, kamu tidak hanya akan selamat, tetapi juga hidup lebih baik. Pada saat itu, alam abadi dari 9 alam semesta tidak akan menjadi mimpi,
dan akan ada peluang lebih besar untuk mendapatkan halaman kehidupan kekal, melepaskan diri dari alam semesta yang tak berujung, dan benar-benar abadi. Lihatlah aku, itu sebuah contoh. Mengikuti sangkuhan, masa depanku penuh dengan harapan. Yinanzuo mendengus dingin, meremehkan dan memperingatkan Sulang, lalu tersenyum lagi dan membujuk Sulang untuk menyerah. Namun, oke, apakah kamu berpikir bahwa mengikuti sangkuhan, masa depan penuh dengan harapan? Kalau begitu kamu salah besar, masa depanmu telah sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Sulang mengangkat alisnya, dan suaranya yang meremehkan menyebar ke seluruh padang pasir, karena sangkuhan harus mati, kecuali Dewa Sembilan Alam Semesta datang. Diam-diam, dia siap untuk klon yang mati. Avatar pengganti ini tersebar di Suyu, alam semesta Doudu, dan alam semesta tengah alam semesta Yilong tempat Yu Yangli berada. Bahkan jika 9 kekuatan abadi benar-benar datang, dia akan memicu pergantian. Kematian, dan tidak ada kerugian. Sulang, jangan bodoh memuji, tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang kamu tidak menghabiskan segelas roti panggang ini. Ketika anggur yang enak dituangkan, kamu tidak akan punya waktu untuk menangis. Raut wajah Yinanzuo stagnan, dan nyala api kemarahan muncul di matanya, membara, Sulang, kau yakin ingin bertarung sampai mati denganku? Kau harus tahu, bukan saja kau bukan lawanku, kau bahkan tidak bisa melarikan diri. Sangkuhan mengangkat dagunya dengan dingin dan bangga, karena pasukan abadiku telah memblokir semua rute pelarianmu. Pernyataan ini keluar, Yinanzuo juga mencibir. Namun, pasukan abadi, hanya beberapa lusin 7 prajurit abadi milikmu. Sulang mengangkat alisnya dan tersenyum tipis, aku bisa menunjukkan kepadamu apa yang dimaksud dengan pasukan abadi yang sebenarnya. Selama masa persiapan ini, klonnya tidak menganggur, ia telah mencari pasukan alam semesta Yilong yang menyerbu wilayah alam semesta Doudu. Untuk mencegah musuh agar tidak takut, kecuali yang pertama dibunuh olehnya, sisanya ditemukan tetapi tidak langsung dibunuh. Dan kali ini, para klon telah menemukan seniman bela diri alam semesta Yilong dan bawahan sangkuhan yang membentuk pengepungan. Dan, selalu awasi prajurit abadi yang lebih kuat. Klon Sulang dapat dieksekusi kapan saja untuk semua 7, 6, dan 5 bawahan yang dikendalikan oleh sangkuhan. Saat ini, dengarkan Sulang selesai. Aku tahu kau memiliki beberapa prajurit abadi 7 semesta yang kuat, tetapi itu terbatas pada beberapa orang itu. Cahaya dingin melintas di mata dingin Sangko, dan jejak ketidaksabaran muncul di wajahnya, bahkan jika jumlah prajurit abadi yang tersisa cukup, mereka semua adalah semut tingkat rendah. Tidak buruk. Tentara abadi macam apa yang berani kau sebut sebagai sampah yang sepele? Yinanzuo berkata sambil mencibir. Katak di dasar sumur, sendirian dan kesepian. Sekarang, biarkan kau melihat langit yang sebenarnya. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan segera melambaikan tangan kanannya, hatinya bergerak, dan memberi perintah kepada klon untuk melakukannya. Namun, avatar Sulang berada jauh di alam semesta lainnya, dan gerakan tidak dapat ditransmisikan di sini. Dan, aliran waktu di alam semesta tengah bawah jauh lebih lambat, dan Anda harus menunggu beberapa saat untuk melihat hasil tangan Anda. Namun, Sangkuhan dan Yinanzuo mengira Sulang akan memanggil pasukan. Masuk akal bahwa dengan lambaian tangan, ribuan pasukan muncul, pedang dan pedang seperti hutan, dan momentumnya luar biasa. Namun, setelah Sulang melambaikan tangannya, tidak ada respons. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, Sangkuhan dan Yinanzuo saling memandang, dan yang terakhir tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tuan, Sulang ini memanggil sekumpulan udara. Yinan tertawa lancang, ini adalah pasukan abadi miliknya, pasukan abadi yang tak terlihat, sungguh konyol. Testut, jangan berkumpul seperti ini, kau harus membiarkan seseorang menahan diri untuk sementara waktu, mungkin mereka akan menahan beberapa kentut. Sangkuhan mencuit, wajahnya juga menunjukkan sedikit seringai. Namun, saat ini, sebuah pesan mendesak muncul di harta karun transmisinya, yang meledakkan sekelompok besar arus listrik biru. Ini persis pemandangan yang disebabkan oleh panggilan darurat para pengawalnya. Apa, itu pesan mendesak untuk seorang pengawal? Sangkuhan terkejut, dan hendak membuka harta karun komunikasi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, ledakan, arus listrik biru meledak di harta karun transmisi lagi, lalu yang kedua, yang ketiga. Apa yang terjadi? Kenapa para pengawalku mengirimiku panggilan darurat satu demi satu?
Mungkinkah mereka diserang pada saat yang sama dan sudah diambang kematian? Sedikit keterkejutan melintas di mata dingin Sangko, dan perasaan buruk muncul di hatiku. Perasaan buruk ini, dengan semakin banyak komunikasi yang mendesak, itu menjadi lebih intens. Saat ini, lebih dari 20 panggilan pengadilan mendesak telah muncul, dan lebih banyak lagi yang masih muncul. Harus dipahami bahwa jumlah bawahan tingkat 7 semesta yang dibawanya hanya lebih dari 30. Melihat Sangkuhan terus-menerus menerima pesan mendesak, Yinanzuo juga mengerti apa yang sedang terjadi, dan seluruh orang tidak dapat menahan diri dalam kengerian. Itu adalah 7 bawahan abadi Sangkuhan. Masing-masing lebih kuat dari prajurit abadi biasa dari 7 alam semesta. Tapi sekarang, dalam waktu yang sangat singkat, satu demi satu panggilan darurat, atau panggilan untuk meminta bantuan sebelum kematian. Apakah ini berarti 7 kekuatan abadi di bawah Sulang tidak hanya memiliki jumlah yang besar, tetapi mereka juga lebih kuat daripada yang di bawah Sangkuhan, dan mereka jauh lebih kuat. Ini luar biasa. Siapa Sangkuhan? Klon dari kekuatan 9 alam semesta. Bawahannya sebenarnya adalah dewanya, yang dipelihara oleh kekuatan abadi 9 alam semesta. Siapa Sulang? Seorang jenius di alam kosmik terpencil. Mengapa dia membina bawahan yang begitu kuat dan banyak? Bagaimana? Sekarang kamu tahu apa itu pasukan abadi. Sulang, yang mengendarai Infinity, menatap Sangkuhan dan keduanya dengan samar. Pasukanku telah lama menganggap jaring pengepunganmu sebagai mangsa, dan sekarang adalah waktu berburu. Sialan, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak 7 prajurit abadi? Ekspresi Sangkuhan gelap, sulit untuk melihat yang ekstrim. Pada saat ini, kartu giok komunikasinya masih meletus dengan kilatan biru komunikasi darurat, memberi tahu dia bahwa bawahannya masih jatuh dalam serangan itu. Tepat saat itu, ekspresi Yinanzuo juga berubah drastis, karena dia juga menerima banyak pesan bantuan atau pesan perpisahan dari bawahannya. Pesan-pesan kesusahan ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Tidak lama, tidak ada lagi gerakan dalam kartu giok transmisi Sangkuhan dan Yinanzuo. Namun, hati mereka meneteskan darah, karena mereka dapat memastikan hidup dan mati bawahan mereka melalui cara lain. Saat ini, pasukan mereka telah dihancurkan, hingga kekuatan abadi dari 7 alam semesta, hingga 3 alam semesta dan 2 alam semesta yang tidak pandang bulu, dan bahkan para pejuang abadi dari 1 alam semesta, semuanya telah terbunuh. Baiklah, perburuan bawahan sudah berakhir, sekarang giliranku untuk memburumu. Sulang bertepuk tangan, dan Infinity membuat gerakan yang sinkron. Telapak tangan seperti planet raksasa saling menepuk, membuat raungan yang mengerikan. Menyelundupkan, siapa yang kau pikir kau? Jika kau membunuh beberapa bawahanku yang tidak penting, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Mata Sangkuhan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Aku punya banyak bawahan di bawah 7 dewa abadi, bahkan 8 dewa abadi pun tidak jarang. Kau sangat kurang ajar, sangat konyol. Tidak buruk, anak Sulang. Hal-hal yang kau lakukan ini tidak ada apa-apanya bagi Tuan. Dan kau telah benar-benar menyinggung Tuan, tidak ada ruang untuk perubahan, kau akan mati. Bawahanmu dapat membunuh orang-orang kita dalam waktu yang singkat, tentunya mereka semua telah dikirim ke pinggiran Doudusuyu. Jika aku tidak salah lihat, kau, prajurit kaisar abadi dalam wujud manusia, adalah tipe khusus yang mengumpulkan kekuatan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bawahanmu tidak akan kembali dalam waktu singkat, dan mereka akan kubunuh saat mereka kembali. Tidak ada kesempatan untuk memasuki pasukan kekaisaranmu. Jadi, meskipun kau membunuhku dan bawahan Tuan, kau juga mematahkan lenganmu. Hanya mengandalkan kekuatan tempur tingkat tinggimu saat ini di 8 alam semesta, itu hampir sama dengan milikku. Yinanzuo menirukan Sangkuhan sambil menatap Sulang dengan dingin dan tegas, apa yang kau gunakan untuk melawan kami? Tidak malu memburu kami, bunyikan bunyi bip. Yinan mengeluarkan napas tak sedap dan merasa jauh lebih rileks di dalam hatinya. Setelah mendengarkan analisis Yinanzuo, Sangkuhan tampak jauh lebih baik. Bawahan-bawahan itu benar-benar bukan apa-apa baginya. Hanya saja dia sudah lama tidak mengalami kegagalan, saat bawahannya terbunuh, dia tentu saja marah. Sulang, karena kamu tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati, dan kamu harus keras kepala, maka pergilah mati. Mata Sangkuhan dingin, dan pisau merah ramping dengan sedikit lengkungan muncul dari udara tipis dengan sedikit cubitan di tangannya. Pedang panjang ini adalah prajurit kaisar abadi dari alam semesta 8, bilah pemakan sumber yang tak terukur.
Yi Nanzuo juga segera mengeluarkan senjatanya, pedang bergagang panjang dari alam abadi 7, prajurit kaisar abadi tingkat 8 alam semesta dengan karakteristik penyerap energi. Sulang menyipitkan matanya dan menggunakan fungsi pengenalan senjata untuk melihat senjata sangkuhan secara menyeluruh, dan hatinya sedikit mendesah. Mengenai pedang panjang bergagang panjang milik Yi Nanzuo, tidak ada yang perlu dikatakan, itu hanyalah senjata abadi dengan karakteristik yang lemah. Pada saat yang sama, hatinya tergerak, telan klon, Xing Chuan Yunhe, Sulang langsung mengaktifkan fungsi sistem, kecuali klon yang mati, semua klon lainnya ditelan. Avatar dan avatar kembar bergabung satu sama lain untuk membentuk avatar dengan bintang dan awan. Jumlah dan kekuatan tempur klon gabungan Xing Chuanyun ini adalah rasio terbaik yang diperoleh Sulang setelah banyak upaya, yang dapat memaksimalkan kekuatan tempur tak terbatas. Sekarang, klon penelan dan Xing Chuanyun sudah berakhir. Kekuatan Sulang sendiri langsung meroket ke tingkat lanjut 8 Zou. Selain itu, klon bintang kelas 8 planet Chuanyunhe ditempatkan di Infinity, mendorongnya ke puncak 8 planet. Dalam sekejap, napas Wu Yin meroket, dan napas yang tidak sengaja bocor membuat seluruh benua Doudu bergetar. Dan perubahan mendadak ini, itu juga membuat kedua sangkuhan tampak berubah drastis. Apa, tingkat puncak 8 alam semesta? Bagaimana Sulang bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat? Ini sudah mendekati level 9 alam abadi. Mata sangkuhan membelalak, dan dia menatap Infinity dengan mulut menganga. Bahkan dengan wawasannya, itu sedikit ngeri. Bagaimanapun, kapal tanpa batas Sulang melampaui level teratas langsung dari level lanjutan dan mencapai keadaan puncak 8 alam semesta, yang dapat dikatakan sangat dekat dengan level 9 alam semesta. Kesenjangan antara 8 alam abadi sangat besar. Melintasi dua alam kecil satu demi satu, tidak ada yang bisa melakukannya, tetapi Dewa Sangkuhan jarang terlihat. Bahkan Sangkuhan pun terkejut. Yi Nanzuo bahkan lebih terkejut lagi. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Aura ini lebih mengerikan daripada Master Sangkuhan. Petik 2. Yi Nanzuo tercengang, menatap ke atas ke arah jumlah tak terbatas yang membentuk langit penuh bayangan, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Saat ini, hal yang lebih menakutkan terjadi. Aku melihat pita-pita terbang keluar dari Infinity. Satu pedang putih bersih jatuh ke tangan kanan Infinity, dan pedang emas lainnya jatuh ke tangan kiri Infinity. Pedang panjang, berkaca tergantung di pinggang kiri Infinity, dan perisai hitam bundar berputar di sekitar Infinity. Lebih banyak senjata jatuh di belakang Infinity, berubah menjadi labu yang dibungkus 8 rantai giok hitam, seperti pohon raksasa berwarna-warni yang menopang alam semesta. Dengan tambahan 7 senjata ini, Wu Yin memancarkan aura yang lebih agung dan ganas, membuat ekspresi Sangkuhan dan Yi Nanzuo berubah lagi. 8 senjata alam abadi. Semuanya adalah senjata dari 8 alam abadi. Total 7 jenis senjata abadi yang berbeda dari 8 alam semesta, ditambah prajurit kaisar abadi ini dalam bentuk manusia, totalnya 8. Apa latar belakang Sulang? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak prajurit kaisar abadi dari 8 keabadian? Petik 2. Gelombang badai naik di hati Yi Nanzuo, dan seluruh tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Dia menyadari bahwa dia dan Sangkuhan tampaknya telah menabrak pelat besi. Sangkuhan juga merasakan hal ini. Prajurit Kaisar 8 abadi, sebagai klon yang dibudidayakan oleh 9 dedikasi abadi, hanya memiliki 1. Tetapi Sulang memiliki 8. Kesenjangan ini sungguh mengejutkan. Sulang, di mana kamu suci? Mungkinkah kamu juga klon dari senior abadi 9 alam semesta tertentu? Tubuh Sangkuhan menegang dan ekspresinya sangat serius. Jika demikian, ini adalah kesalahpahaman. Mungkin dewa Anda dan dewa saya saling kenal, jadi mengapa tidak membiarkannya begitu saja? Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa tebakannya benar.